Bismillahirrahmanirrahim. Gelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa fi ayatil ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadiran Allah, Bapak Ibu para hadirin yang mulia. Pada malam ini dengan kudrah iradahnya kita berkumpul bersama di kediaman ahli duka untuk bersama-sama tadinya melaksanakan khatamul Quran, berzikir dan berdoa dengan niat utama kita mengirimkan pahala bacaan, pahala zikir dan pahala doa kepada almarhum yang beberapa hari yang lalu telah meninggalkan kita di alam dunia ini menuju alam yang kedua dalam perjalanan hidup, yaitu alam barzakh. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sempurna akhlaknya, Nabi yang sempurna syariatnya, dan Nabi yang menutup perjalanan para nabi-nabi. Tidak ada nabi setelahnya, yaitu Nabi besar Muhammad yang telah membimbing kita umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan cahaya iman, cahaya Islam, dan cahaya ihsan. Juga salawat salam kita kepada keluarga sahabatnya, karena mereka inilah jamaah sekalian yang langsung berjumpa dengan Rasul, menerima ajaran Rasul, membenarkan Rasul, dan juga turut serta berkorban dalam memperjuangkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hingga sampai pada kita pada saat sekarang ini. Betul ya. Juga salawat salam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, Al-Mukarram yang Allah muliakan dan kita muliakan bersama, Abuya beserta Umi dimanapun berada. Semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita hormati, kita muliakan Imam Khatib Bilal, masjid yang kita cintai di kampung ini. Begitu juga kepala kampung beserta perangkatnya, dan kepada seluruh orang-orang tua kami, guru-guru kami, Bapak Ibu hadirin ahli takziah, dan khususnya kepada seluruh ahli duka, baik anak, menantu, cucu, saudara, saudari, famili yang tidak kami sebutkan satu persatu. Semoga kiranya kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pula kami sampaikan kepada pembawa acara
yang telah membuka acara tadi dan juga telah mempersilahkan kami untuk sejenak berada di hadapan Bapak Ibu sekalian dengan tujuan kita tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tawasau ini Bapak Ibu kalau kita tafsirkan maknanya saling mewasiatkan dengan kebenaran. Jadi kalau bahasanya saling berarti ada timbal balik. Bisa jadi hari ini saya yang memberikan tausiah dan nasihat, dan besok juga Bapak Ibu memberikan nasihat kepada saya, dan harus seperti itu. Tidak boleh kita saja yang memberi nasihat tapi giliran menerima nasihat tidak mau. Ini bukan tawasau namanya. Nah, jadi Al-Quran itu bahasanya sangat halus, Al-Quran itu bahasanya sangat sempurna. Tawasau, kalian saling menasihati dalam kebenaran. Jadi tujuan kita tidak ada lain kecuali mencari kebenaran. Kebenaran itu dari siapapun datangnya, jika itu kebenaran wajib kita terima. Kalau kita masih melihat orangnya yang menyampaikan kebaikan baru kita terima kebaikan, ini masuk dalam kategori sombong. Maka ditanya oleh sahabat kepada Rasul, apa sombong itu ya Rasul? Rasul menjawab, batarul haqqi, menolak kebenaran. Jadi menolak kebenaran ini ada orangnya dia menolak secara umum, sama sekali tidak menerima kebenaran. Ada pula menerima kebenaran ini memilih-milih orangnya. Nah ini bahaya juga ini. Nah, makanya di Quran ada istilah in aradna illa islaha. Tidak ada maksud kami kecuali untuk memperbaiki urusan. Jadi kalau itu kebaikan yang bisa memperbaiki urusan kita, ya terima. Makanya di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah biasa saja kadang-kadang suatu saat nanti anak kecil yang menyampaikan nasihat, tapi yang penyampaian itu benar, ya ambil. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan di antara ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menerima kebenaran walau min shaghirin, walaupun itu dari anak yang kecil. Hadirin yang mulia, yang kedua tawasau bis sabri. Ada saatnya saudara kita dicoba dengan musibah oleh Allah, maka kita hadir untuk mengingatkannya tentang kesabaran. Dan besok suatu saat kita pula yang diberikan cobaan musibah oleh Allah, maka saudara kita itu hadir kepada kita untuk mengingatkan tentang kesabaran. Itulah saling menasihati kebenaran dan kesabaran. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang maut atau kematian, sebetulnya begini, dalam i'tikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kematian itu adalah naqalatun min darin ila darin, perpindahan dari satu kampung ke kampung yang lain. Jadi mati dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, wafat, meninggal, itu bukan habis, hanya pindah kampung. Maka kita ini sesungguhnya perjalanan kita ini pindah-pindah saja Bapak Ibu yang mulia. Pindah dari alam azali ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzakh, dari alam barzakh atau alam kubur pindah lagi nanti ke padang mahsyar, dari alam padang mahsyar pindah lagi kemana? Ke tempat bertimbang, ke tempat hisab, berhitung amal. Dari tempat hisab pindah lagi menuju satu di antara dua tempat, ada kala surga, ada kala neraka. Jadi kita ini pindah. Makanya Syekh Muhammad Amin Kurdi dalam kitab Tanwirul Qulub mengatakan kematian itu hanya pindah dari kampung ke kampung yang lain. Nah, jika itu hanya pindah berarti hidup itu masih ada.
Maka i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan seluruh ahli kubur siapapun dia, mereka sesungguhnya ahyaun hayatan barzakhiyatan, masih hidup tapi kehidupan alam barzakh. Apa maknanya? Mereka masih hidup ya'lamuna biha wa ya'qiluna wa yasma'una wa yarawna wa ya'rifuna man zarahum wa man sallama alaihim. Mereka bisa tahu, mereka bisa berpikir, mereka bisa mengenal orang-orang yang datang mengunjungi mereka dan orang-orang yang mengucap salam kepada mereka. Dan ini i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, Bapak Ibu yang mulia. Tidak seperti i'tikad di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan begitu wafat ya sudah habis urusan. Di kita tidak. Artinya hadirin yang mulia, hubungan yang hidup di dunia dengan yang hidup di alam barzakh masih ada. Makanya tadi dikatakan orang yang datang berkunjung. Berkunjung itu bahasa kita ziarah, bahasa Arabnya ziarah. Cuma kita saja yang memaknakan ziarah itu kepada orang telah meninggal. Sebetulnya kita bertamu ke rumah itu masuk kategori ziarah namanya. Cuma karena kita bedakan yang hidup dengan yang sudah meninggal. Kalau yang meninggal ziarah, kalau yang masih hidup berkunjung atau bertamu. Jadi sebagaimana kita hidup berkunjung, maka yang dikunjungi tahu siapa yang mengunjungi, mendengar salam orang yang mengunjungi dan membalas salam orang yang dikunjungi. Orang yang sudah berada di alam barzakh pun sesungguhnya seperti itu juga. Dia tahu ini anak saya yang datang ini. Kamu ambil kita dulu. Saya nak akap. Kampung. Pak Topin ngomong tuh, no sa kampung. Pangalan mandani ko to. Sa kampung. Pangalan mandani ngomong tuh. Masih orang itu tamat terus sa kampung. Paling iya mo kuang dengi, no kau. Pangalan mandani gimana bang? Bisa ya? Bisa. Jadi hadirin yang mulia, mereka bisa memegekan salam yang diucapkan oleh kalak yang datang ziarah. Dan dia bisa mengenal, bisa tandaina. Oh, dah nak. Dah pamiliku si ya. Jadi malah kita ceritakan Bapak Ibu yang mulia bagi singgir-singgir sedap no kita dah. Kalau kita mengucap salam di kalak ini, maka dia juga bisa membalas salam tak. Hanya bedanya hijab antara kita dengan kalak yang di alam barzakh sangat tebal. Maka telinga kita udah bisa membagikan jawaban salamna. Mata kita tidak bisa melihat beguni keadaannya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW bisa melihat, bisa idahna. Makanya sejarah Rasulullah dan sahabatnya sedang lewat di antara pemakaman umum. Kemudian begitu lewat Rasulullah, sebagaimana di batas kubur lain-lain sedang peperak, sedang menjerit, berteriak. Dan dalam hadis ini diceritakan Bapak Ibu yang mulia, ontak kecan Nabi memegen. Bukan hanya Rasul yang dengar, sahabat yang memegen bang. Makanya ada sahabat bertanya, ya Rasul kena karian deh. Maka Rasul menjelaskan, ini mau waktu geluh nakim, sepele urusan bersuci. Dua kalak waktu ini, dua kubur dilewati, dua-duanya sedang menjerit. Melasa kita sedang berperak, kena kapit mau dia kira, tak terkapit, tak kena doken, tak kena gunakan mau. Si Sarah ini Rasulullah ketika hidupnya sepele kelohon urusan bersuci, sepele kelohon urusan buang air kecil, masalah bersuci. Makanya kita Bapak Ibu dalam majelis ta'alif ilmu farduin kan diajarkan nih, ini hukum bersuci, beristinja ketika buang air kecil, beristinja ketika buang air besar. Tapi kita mohon maaf, ini kita menghilangkan hadas besar ketika mandi junub. Tidak boleh sepele, tidak boleh sepele. Maka fikih mengatakan sunat pelan-pelan, digosok-gosok, di mana lipatan-lipatan tubuh
yang kira-kira susah terjangkau oleh air, sangat berhati-hati kita, digosok pelan-pelan. Malah bisa, tapi kita malah kita mandi junub ini, bagi-bagi si cangkung dan jongkok kita cituk, supaya lipatan-lipatan yang tertutup bisa terbuka semua. Kenapa? Bahaya urusan bersuci kalau tidak hati-hati. Bukti dan baik kata Rasulullah. Ibu-ibu yang mulia, melantang kata Rasul kita ikut, kata isirin katu. Rasul yang kita akui siddiq, amanah, tabligh, amanah. Benar, jujur, amanah, menyampaikan, cerdas dalam menyampaikan, diyakini kebenarannya. Orang pernah Nabi kita Muhammad ini berkhianat, orang pernah Nabi Muhammad ini jampok, orang pernah Nabi Muhammad ini mencohok yang orang sesuai dengan kenyataan dan keadaan. Siddiq. Maka Rasul menengen satu di kubur dai kalak yang sepele urusan bersuci, sepele urusan istinja. Mohon maafnya, buang air kecil, enggak siram nah ambil. Menjawab, masuk masjid, sembahyang, itu belum pas. Masa belum pas tentang sekedar siram kecil. Lalu betul-betul air mengalir. Di mana tempat yang ada masih najisnya betul-betul teraliri oleh air. Dan disunatkan kita makanan meladu holi Bapak Ibu yang mulia. Enda bagian aku memang ceramah enda. Orang kita bagian ceramah-ceramah umum, bagian pengaji-pengaji mengecek itu. Istibrak gelahna meladu holi setelah buang air kecil, disunatkan mendehem agak 3 kali. Ini dikatakan istibrak. Kenapa? Supaya sisa-sisa yang masih tertinggal di kantong kemih, kantong kencing itu bisa habis keluar terdorong dengan mendehem. Ada 3 kali. Melawan bahaya. Bagi kita kekenahan menjawab, dia menetes 1-2 naik. Langsung kita sembahyang usolli fardal maghribi minta. Bangga kita dengan jamaah, bangga kita dengan melaksanakan sholat di awal waktu, sementara syarat sah sholatnya kita langgar. Maka ini pertama. Dan maksud Nabi ketika menengen di kubur kendai begini, ini ceritanya. Sembahyang mangia, ibadah mangia, tapi urusan bersucina tidak hati-hati, sepele. Makanya contohkan Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dicuci kelewenya kan, diangkat oleh malaikat Jibril, diembahmi tepi sumur Zam-Zam, dibohih, dibersihkan. Kenapa? Ini akan menghadap Allah, harus bersih. Kali nasi bersih, zahirnya bersih dengan bersuci, batinnya bersih dengan bertaubat, batinnya bersih dengan menghilangkan penyakit-penyakit batin, baru berjumpa dengan Allah, baru diterima. Kenapa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Karena Allah itu bersih, tidak akan terima kecuali yang bersih-bersih. Allah sih bersih macam mana ibu-ibu? Kan jekimnya bagi wangi, si bersih nama kerja terima Allah. Masih bercampur nango, tidak diterima. Makanya muamalah itu harus betul-betul halal. Sewa menyewa kita betul-betul halal. Makanya fikih mengajarkan jelas akad transaksinya. NKRI kita gelah kalian menghutang, pondok tempat kelek kepingnya ada 10 juta dan seminggu naik bamu. So seminggu, bagus desi hari. Jadi kan pakai menghutang-hutang. Makanya perlu jelas, enda utang, enda pakai. Cuman kita biasanya mulai bahasa Indonesia pakai itu utang kan. Pinjam ini utang. Masa kampungnya juali kan? Juali. Juali. Harus jelas. Eda sewa atau pinjam, karena beda-beda. Sewa ada kadar waktunya. Sekarang beko sarawaki sekian, berarti kalau sewa. Pakai beko mi, pakai mbak, pakai operator nahan, berarti pinjam. Jadi fikih itu sudah rampung semua pembahasannya, mulai dari muamalah sampai kepada ibadah, mulai dari lahir sampai meninggal. Kata menurut bahasa fikih, nah, tinggal kita naik ke cap, kita pakai untuk orang yang tidak bisa direvisi lagi, tidak ada amandemen lagi. Bapak Ibu yang mulia. Lalu cara naik
kunet kubur yang diirah Rasulullah sedang menjerit naik. Saat naik kata Nabi, edang wakalak ketika geluh di dunia kerajona namimah. Namimah hendak kade tukang sohken tenah kade si sohken tenah yang isina fitnah. Bukunya setelah kena fitnah asa kalak berpecah belah. Maka bahasa Arabna namimah tukang sohken fitnah asa kalak berpecah belah. Oleh ulama-ulama Indonesia dalam kitab-kitab Arab Melayu dikatakan istilahnya lalat merah, nalong baka, singgah senden buat cituk singgahkan senden, balik lompat hatinya singgahkan senden. Akhirnya secara kampung kak itu guyu secara kampung. Ini biasa cerita laku pemiluan, aji men. Pemilihan mo. Huyu tukang bahkan fitnah si pola nino mak toh kene begini begono maka akan menjerit di alam kuburnya. Hadirin memikirkan kita pen orang betul ini. Jadi kesimpulannya kan orang yang sudah berada di alam kubur masih bisa melihat kita sebagaimana ketika kita hidup. Maka yang berkunjung datang kepadanya, dia tahu, dia kenal. Artinya kali maksudnya kami sampaikan hendak ahli musibah, anak yang sayang mi tua, kempu yang sayang mi nenek neneknya. Hubungan masih ada, sekali-kali datanglah ziarah. Kemudian dikatakan oleh den kunere wa yatazawaruna bainahum. Orang yang ada di alam barzakh itu rupanya bisa juga saling mengunjungi sesama mereka. Si tandangan bang ke PKI di alam barzakh itu. Kubur senden, ahli kubur senden, tandang mi senden, si senden bisa tandang mi sadena. Entah dalam halus dua jamaah bisa saling mengunjungi. Malah kesokalak no kita, karena kita bukan anak-anak sekolah zaman genden kan memang sifatnya kritis dalam bertanya, melak logis, orang masuk akal kan kurang percaya ya biasanya. Ditanya, bukankah jasad kita sudah hancur di alam kubur? Bukankah mata kita sudah pecah di alam kubur? Bukankah tulang kita sudah hancur jadi tanah di alam kubur? Bukankah kulit kita sudah dimakan ulat di alam kubur? Bekune ya tandang. Maka dijawab, gelahna alam barzakh sesuai alamna. Yang hancur itu jasad dan tubuh. Adapun roh tidak ada hancur-hancurnya. Yang sakit ini kare roh sebenarnya. Ya bayangkan kan, ketika kita dulu enak, hampok kalak kita bernit. Isi si merasakan berniti roh, bukan tubuh. Buktina lot nan satu saat misal tadi kita tapi tentang masuk menyebutkan tentang masuk untuk mengkade lot kalak misalnya tadi kita mohon maaf tangan nanggo lumpuh serap edam dari hampok batasan bernit nengi atau saya begini tangan tahampiran. Kenapa? Pada saat itu tidak tersambung lagi ruh ke situ, maka tidak terasa sakit. Maka diistilahkan, kita gelem mau bukta, kita getuk bukta, kita getuk daging tak. Bila getuk daging, bernit. Bila getuk buk, orang bernit. Kenapa? Di rambut tak ada ruh, tapi di tubuh ada ruh. Yang merasakan nikmat pun ruh sebenarnya. Pangan menindikan sekedar lewat ke Jawa lidah. Lidah hanya merasakan rasa kecakan, masin, tinggi, macem, pagit. Begi masuk pangan tubuh dai, kuning nikmat sebenarnya mangan nih. Ruh yang merasakan itu, bukan tubuh. Melalui tubuh merasakan, coba gampang kenakan tangan, tahu kan? Kalian rasanya loh, tidak ada. Begitulah alam barzakh itu. Tubuh hancur memang, daging makanan ulat, tulang jadi tanah,
tapi ruhnya masih bisa saling mengunjungi. Nah, hadirin yang mulia, yang kita khawatirkan begini, wa yata'adzuna bima yablughuhum 'anil ahya. Mereka bisa merasakan tersakiti yang ahli kubur ini dengan sesuatu yang sampai kepada mereka dari orang hidup. Kita yang geluh enda melakukan sesuatu yang tidak baik, itu bisa juga orang di alam kubur merasakan tersakiti. Sebagaimana ketika kita hidup, jika ada orang menyakiti kita, kita merasa tersakiti. Saling berkunjung mau kalak-inaan, dapat apa tadi malam Jumat? Tantangan dah kali kubur naik, saya dapat Yasin, dapat Samadiyah, dapat kiriman tahlil, dapat kiriman surat kahfi, dapat kiriman surat kursi. Nah, Bapak dapat apa? Nah, saya dapat keyboard tadi. Nah, karena ini bahasanya wayatazawaruna, mereka saling mengunjungi. Malah bahasa saling mengunjungi itu bercerita. Kalian mangkir anak mundai be, pada Aceh naik. Gak mangkir kirim kenara. Nah, bilang nih, melinjo. Kupu kali si baik terus dia kalau kalah emping. Nah, emping, aku tuh berani. Emping. Pernah kali kirim anak mundai be. Nah, surat pernyataan positif narkoba. Sakit atau tidak? Sakit. Maka sebagaimana ketika hidup kita menerima kabar ada yang gembira, ada pula menerima kabar ada yang sedih, begitu di alam kubur. Bima yablughuhum 'anil ahya, dengan sesuatu yang sampai kepada mereka dari orang masih hidup. Telepon anak tak, alhamdulillah mak Aceh naik, lulus aku. Nah, nilai gue tinggi nah misalnya kan, lalu kita tuh ada kekirai. Alhamdulillah mak lulus aku, tes mi Turki, tes mi Indah. Lalu kita masuk muka abang saranai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini bapak si Polan, ya. Anak bapak nama si Polan, ya. Sekarang berada di kantor polisi. Hari kasusnya begini begono. Ada barang bukti. Gelemot, ada singkilna. Bahasa kita kali guyu. Sibuk terus. Sibuk, sedih. Sifat mentalna kundulia. Serekuat mentalna galang jarina. Begitu orang yang ada di alam barzakh pun bisa merasakan seperti itu. Karena bune dapat kiriman apa? Alhamdulillah, buku macam-macam asa bune malam Jumat tantang kalaki. Bapak Ibu yang mulia, aku teringat aku 3 tahun yang lalu Abun Arazim yang ceramah gitu. Kira-kira kita sanggup mengirimkan hadiah-hadiah pahala bacaan, doa, zikir kepada yang telah meninggal dunia ini sampai 3 rekahnya kita mampu. Tradisi kita itu hari segan insyaallah tatas harap masa kita, tatas didikan menyelesaikan harap. Tatas harap artinya enggo habis batas harap itu hari. Lalu mulai kita pakai adat kampung lain, 4 kali Kamis naik Pak Imam lu, 4 kali Kamis. Setelah ini baru 40. Dari Aceh cendurit itu 2 kali itu 40, baru 100. Baru paling hebat kita nahan setahun sekali. Bigan aku megang. Paling hebat. Jadi artinya di masa-masa jeda itu kune keadaan. Kali ada makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak yang ingat kepada orang tua, tidak ada batas, tidak ada hijab, tidak ada penghalang dari manapun, insya Allah disampaikan oleh Allah. Makanya pesan kami khusus kepada keluarga Kontan, daripada almarhum tua, keluarga Kontan ini anak kandung, kempu kandung, senina kandung, dikenaikin peh kita kirimkan insya Allah sampai. Berbeda dengan murah miro pertalian Pak Ustaz, tolong mentahlilkan, tolong wacakan doa. Ini akan diseleksi lewekan doa Ustaz doa imami. Hari ikhlas mendoa. Cuma ikhlas kune, tidak sampai.
Tapi mula anak orang mungkin anak orang ikhlas. Maka orang sempat ziarah tidak apa-apa dari rumah. Nah, kita kirimkan setelah habis sholat. Harusnya enggak 10 Allah 3 kali jadi 10 Allah 3 kali iringi dengan zikir la ilaha illallah agak 40 kali. Melalui kita pandai bahasa Arab naden doana, maka kita doakan ke hati hamil, ya Allah ya Tuhanku, sampaikan umpama pahala yang kubaca dari sama dia dan tahlil dari kepada sebutkan tentuata dah, insyaallah sampai. Karena doa anak kepada orang tua tidak ada hijabnya, tapi kalau doa sesama kita menghijab din Pak Ibu yang mulia. Nah, jadi yang penting kalian bisa merasa tersakiti dengan sesuatu yang sampai kepada mereka. Jadi harapan kami ilmu gunana. Kalau doa kita sholat jenazah yang takbir keempat memang wajib sebenarnya doa, cuma ditambah mau doa untuk kesempurnaan. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan engkau halangi akan kami akan pahala almarhum ini. Maknanya kali, ya Allah, pahala kami indah ya Allah, ulang terhalang giakan untuk jadi pahlawana. Wala tabtinna ba'dahu. Ini penting. Jangan engkau jadikan fitnah kepada kami sesudahnya almarhum ini berpulang ke rahmatullah. Ini doa deh. Manisnya artinya kalian jangan menjadi fitnah setelah berpulangnya ke rahmatullah almarhum. Kemudian jadi fitnah, haji mau timbul persengketaan, haji mau timbul perubatan, haji mau timbul selisih paham. Ini karena menimbulkan fitnah. Waghfir lana walahu, ampunkanlah kami dan juga beliau yang telah berpulang ke rahmatullah. Jadi wala tabtina ba'dahu endamu, yang dimaksud dari sohbana kabahi. Misalnya aku nih keluarga enda, mbak enda orang yang mendek, keluarga enda, mbak enda selisih paham, keluarga enda, mbak enda cekcok. Sebagaimana hamuk Athena ketika yang gelut, hamuk bang akabna ketika berpulang ke rahmatullah. Dan indah Bapak Ibu yang mulia, kita saling sampai menyampaikan mau kepada masyarakat. Ulang dia kalimat kita bekhe, susah nano kita bekhe. Ini yang jangan. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya amal orang hidup itu bisa diperlihatkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Yang mereka lihat kebaikan, mereka memuji Allah. Kita singgilukan bisa toh kalak ini amal kebaikan tak. Mulai ini kebaikan karenina. Alhamdulillah mendengar kebaikan anakku. Alhamdulillah sumbayang mang kebaikan kempuku. Alhamdulillah silaturahmi mang kai kebaikan. Orang putus tali silaturahmi. Namun ketika lalu dan dia gembira dan berdoa bagi orang melakukan kebaikan itu dengan ditambah kebaikan dan tetap dalam kebaikan. Jadi bisa makanya kita Bapak Ibu yang mulia, lewat di perkuburan umum, pergi masuk, sunat kita mengucap salam demikian kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kesejahteraan di atas kamu semua, wahai penduduk kubur. Itu doa namanya, mendoakan keselamatan. Mereka dengar, mereka jawab. Tapi ini begitu kurang kondai, jawab benar tahu ge. Dan katanya melalui kita memberikan jawab benar tu kita. Para semua jarah dengan melalui kita, si memberikan jawab benar. Tapi dari kalak yang gosoh kaji, nah bisa begini, saya mengundang ye. Tak, pulang main bayi ni. Paham ibu lalu dia kau bayi ni nak cerita kenal ada cerita kenal dia bisa ni nak dengan kalak di bagas kubur bisa ni nak cerita dia. Itu dah ada itu. Biasanya sih dia cerita kendai.
refleks mau kecil. Nah, Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah. Dan apabila mereka melihat keburukan dengan kita, buruk rajota, maksiat, sapu taring kena banta kita pakai untuk berbuat dosa, mereka merasakan kesedihan dan berdoa kepada Allah. Doa mangka ini kali doa Allahumma raji' bihim ila ta'ah, ya Allah, kembalikan mereka kepada ketaatan ya Allah. Gim siang nak di bekas kuluhi bantang. Ida nak kita berbuat keburukan, doakan nak kita supaya diberikan hidayah oleh Allah agar kembali kepada kebaikan. Nah, jadi artinya kesimpulan tak ada dan enda nahan dewa kan ragu-ragu yen ikeno ahli kubur ini bisa geluh, merasakan nikmat, merasakan sakit, gembira dengan kebaikan, sedih dengan keburukan. Maka mulai kita baca bonen karya sunan dan gerangsu gue hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan ini, gue kejadian hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang ini. Nah, intinya kari Bapak Ibu yang mulia, bahwa kematian dai pindah alam, pindah kampung belah kena. Jadi mulai pindah kampung tentu dao dengan kampung tak bagian denen. Jadi mulai dao perlu kita si inget-ingetan, melandesing si tandang-tandangan, mulai dao si inget-ingetan, bakal kita si inget-ingetan melalui doa. Nah, maka yang kita lakukan tradisi-tradisi enda sebetulnya ini pas, tepat. Setelah tajhis mayit, hari kita wain sedekah kaji, ini bantuan kepada almarhum. Kita wain tuluangin, baca Quran, baca Yasin sama dia, zikir sama dia. Setelah ini karet oleh sabisana mengulang sampai khatam Quran ini. Alhamdulillah bagian ada udah Pak Imam Dai sampai 2 kali khatam nina. Alhamdulillah, syukur kita. Itu tradisi yang sudah bagus. Sampai kapan bacaan itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sampai. Kuda sampai, ya Allah menyampaikan. Cuma cara Allah Ta'ala menyampaikan, karena dia menghalangi sampai ini. Allah Ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sada Tuhan sah. Kan sama dengan kalak mendebat kita masalah talqin. Talqin no, mencohok di kalak go meninggal, mengajari kalak meninggal no, melahoh nahan 2 kalak malaikat yang diwakilkan untuk bertanya kepadamu, ulang kona gugup, ulang kona gundah. Cuman lah kita kan gini talqin kita tuh pakai bahasa Arab den kan. Fa idza ja'akal malakanil muwakkalani fala yubzi'aka wa la yurhibaka fa innahuma khalqani min khalqillahi ta'ala wa idza qala man rabbuka. Tapi kan di sana kan? Ya. Agaknya sekali terjemahkan nih talqin nih. Baca menganggapna mau terjemahkan asal bagi si tekem gelahnya. Karena kan di kalak mang kita talqin no bahasa Arab den. Dulu kita bahasa Arab mana ya? Kan ini seolah kan ini. Nah, terjemahkan no ya. Wahai malah anak nam talqinkan ayah. Dokter tunggu ayah terus. Nah langsung anaknya si tukang talqinkan. Dan lebih mending mantap mula anak tukang talqinkan langsung. Nahan Pak. Nah, 2 kalak malaikat nahan. Yang disuruh oleh Allah dahi kona Pak, ulang kona sedih, ulang kona gugup, ulang kona biak, ulang kona gentar. Karena sama kita, sama-sama makhluk Allah. Melaku sona nahan Pak, isi Tuhanmu, jawab Pak, Allah Tuhanku. Melaku sona nahan isi Nabimu, jawab Pak, Muhammad Nabiku. Melaku sona nahan kare kiblatmu, jawab Pak, Ka'bah kiblatku. Melaku sona nahan saya itu lebih ngompat isi imammu, jawab imamku Quran. Melaku sona nahan isi senina-seninamu, jawab Pak muslimin muslimah. Jadi mulai bahasa kampung kita bagi menjawab ini bata kita sentuh rasa nak lain
teringat kita. Mendoa tanah-nani. Boleh? Mendoa Berkusik sabit. Tujuan takare, talqin itu untuk pelajaran bagi kita bahwa itu yang akan kita hadapi di alam kubur. Kita makan cerita lucu dan oleh bagian. Lepas dengan ceramah Musbah, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, kepala SD Mekuso, bisakah soal UN anak SD ini kita buka? Kalau ini dokumen negara, ya kan? Ya. Dokumen negara, Dokumen rahasia. Tidak bisa dibuka nih kan? Dokumen Karena nggak rahasia. dibuka, ya kan hanya ngesah dijadikan sebagai soal UN kan? Maka ditanya, bisakah guru-guru ini dibuka menjadikan soal ini? Tujuannya supaya mudah ya mengajari siswa-siswina Untuk menjawab soal. untuk menjawab soal. Dan saat itu memang bagi zaman ini. Cuman pertanyaan hukumnya, ini kan perintah negara, tidak boleh dibuka Nina kan? Maka sepakat kiai-kiai mengatakan tidak boleh. Karena perintah ulil amri mengatakan tidak boleh buka, tidak boleh buka. Karena kita sifatnya wajib patuh kepada ulil amri minkum. Dokter Menteri Pendidikan tidak boleh buka. Tapi kalau secara guru yang cerita lucu bertanya, bisa Nina? Jadi saya bisa, kalau kepala sekolah lain. Sang ini soal kubur gua dibocorkan kiai-kiai, dunia ini. Boleh kan? Waktu ditalkin gua dibocorkan soalnya kan? Waktu kita mengaji TPA gua dibocorkan soalnya. Waktu kita ngelu dunia dan gua dibagi-bagi soalnya. Bak jawab benar, kunci jawab benar. Masa lu tingkat soal UN orang bisa no Nina? Bosan dunia ini Nina, bisa Nina. Artinya ontang maksudnya boleh nora soal UN ini bukanan salah ngakunan nih nah panggil ngakunan fatwa Ustaz ini dari bukan ini kunci jawaban UN nih nah pindah no apa kulit samping apa kinan nih kenapa apa itu hukumnya bisa tantang kan Bisa. Bapak Ibu para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah. Artinya kare, bagaimana sayang Rasulullah bantah soal di alam kubur dibocorkan di dunia. Tujuannya kare supaya kita mudah menjawab di alam kubur. Tuhan kuderen nih, ibaratnya kalau UN di sekolah, enggak dibocorkan guna kunci jawabannya 1A, 2B, 3C, 4A, 4 kasih begini kan? IP salah dan mengisi kunci jawaban dari. Cuma tahu tumpah nih. Pokoknya lo sepengawas dia kadang-kadang nih lo pengawas begini, cepet nih. Walu dari nak A C C B, anakmu apa A C C. Jadi soal di alam kubur mau dibocorkan Rasulullah. Mau diajarkan para ulama tak 5 macam nih nak. Tapi Bapak Ibu, jawaban di alam kubur tentang jawaban bekal hafalan. Tapi jawaban alam kubur adalah jawaban bekal amalan. Karena amal yang kita lakukan di dunia akan dijadikan sebagai qorina, pendamping kita. Termasuk bacaan yang kita baca dari kita bertamat Quran, kita tadarus Quran, mengulang lakna, kita bacakan, itu akan dijadikan qorina sebagai pendamping di alam kubur, pendamping dan tukang pusikkan melawasa kita juru bicara mula anak sudah cermat si amal teh pendamping kiri kanan kan terus kalau sudah cermat di sana kan pendamping kanan pendamping kiri yang menjawab harus juru bicara dikusikkan namo isi Tuhanmu oleh amal yang ketika kita hidup di dunia zikir tambue ibadah tambue sembahyang tak mende jawab Allah Tuhan syahadat tak tepat ikrar dengan lidah tasdik dengan hati waktu ditanya isi nabimu karena kita cintai Rasul banyak salawat kepada Rasul jamaah kita kerjakan sunnah Rasul kita ajarkan akhlak Rasul kita tiru perangai Rasul kita ajarkan kepada anak-anak kita menjawabmu ya dokon Muhammad nabiku bagi mas terusnya Bapak Ibu yang makanya bagian maksudnya
kita upayakan mang waktu kita mengirim-ngirim bacaan ini sempurna. Nah, bacaan-bacaan teh dikasih salah-salah, nah kita perbaiki. Misal Bapak Ibu mulai kita seleksi doa di khatam Quran ini karena ujung-ujungnya ya Allah, ampunkanlah kesalahan kami dalam membaca Al-Quran ini, nah kan, min khata'in au nisyanin au zairi lisan au idgham bi ghairi mudgham au idhar bi ghairi bayan au ta'jilin inda tilawatil Quran au zairi lisan. Artinya kare paham, nah kesalahan ini loh dalam kita membaca, kita biru dalam doa ini, ya Allah bacaan kami sesalah-salah itu lo ampuni. Tapi maksudnya bagaimana ulang mang kita terus menerus Salah. nggak salah-salah menerus. Nah, Belajar. terus pergi cerita kare maaf udah salah aku. Segan Ulang balik. ulang balik. Balik minta maaf. Boleh begitu mah. Bertambu-tambu terus. Tobat sambal. Jadi tidak boleh begitu Bapak Ibu yang mulia. Jadi itu, begini maksudnya. Jika kemarin kita salah, hari ini salah tapi salah yang berbeda. Karena silahkan ngomende. Tapi lo salah selewat itu tidak masalah. Si salah tas si wahi, si indimang, si gendenpe, imang tong, so penahan lagu ujung jembatan, Tong mangi salah. imang tong. Ah, ini baru sepele lah kena. Urusan ni kau nak ambil kira ada bagi pekonan sikit pekon mang tolen ni nak lagi masalah olah maka kita perbaiki pelan-pelan cicito. Karena kan Quran ini panjang pendek nah lot makharikul huruf nah lot. Jadi bikin apa yang mulia lo keringanan malah kita beramal tapi saat ini kita terus belajar memperbaiki itu makzurun gelakna, dimaafkan, dimaklumi, diterima. Tapi mulai kita beramal tak tolak salah tak, tapi citu pora kita saya kalau perbaiki maka ini karena mahrurun, orang yang tertipu kasangkan gotuhu kepek mak tuju. Nah gitu istilah. Nah, Bapak Ibu para hadirin yang mulia, mau tahu cobaan ondah singgah kan lebih. Ah, hendak diancam terus. Ya, ancong. Bolot ah. So kita yang bengkel bisa tempelin yang ustad ini, cak punya nita. Ganti. Pasal ganti di mana dengan Nina? Wah, ora kade. Ban bagas sopan. Penting aman. Nah, jadi akibat kare kan kena kehendai. Nah, begitu kita. Bapak Ibu yang mulia, hendak mau kita sama-sama baca citok sama dia pada almarhum Tua Enda, karena almarhum Tua Enda adalah kalak yang dekat dengan masjid tuh, kalak yang ahli jamaah. Karena tiga kali aku singgah di masjid Tanden, kajian simbak almarhum Tua. Jadi mudah-mudahan ketaatan almarhum Enda mudah-mudahan menurun mo kepada anak-anaknya, kepada kepukuhuna. Mereka cerita dari ia kare yang disenanginya ketika di dunia dari ketaatan, kebaikan ibadah. Ketika yang meninggal dunia dilakukan oleh anak-anaknya ketaatan ini umil senang hatinya diceritain dan tadi. Jadi mudah-mudahan Anda bisa berlanjut kepada generasi-generasinya sebagai tandana amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami pihak kadang-kadang cerita almarhum Tua di masjid kecil, mau jalan acara-acara, kadang merisa-risa mang. Jadi inilah insya Allah beliau ini ahli surga, beliau ini husnul khotimah, dan beliau ini termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la